Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Andika Fitroh SPTMSC, dosen tetap Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Islam Batik Surakarta dengan NIDN 0627039301 dan NUPTK 565971030312. Pada kesempatan ini saya akan melakukan penyusunan dokumen persyaratan atau pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa Prodi Peternakan semester 3 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah PT 2433305. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali tatap muka untuk pertemuan di kelas dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait dengan klasifikasi unggas di Indonesia, bangsa dan strain unggas, program penetasan, dan proses peneluran pada unggas. Mata kuliah ini juga menerapkan mahasiswa dalam melakukan penugasan pelaksanaan penetasan telur ayam sebagai dasar peningkatan kemampuan mahasiswa dalam peningkatan produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetasan. Pada akhir pelaksanaan program penetasan, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari pelaksanaan proses penetasan, mulai dari mortalitas, daya tetas, fertilitas, dan sampai ke hasil DOC-nya. Adapun CPL dari mata kuliah ilmu ternak unggas adalah sebagai berikut. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu ternak unggas. Ada CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan bangsa dan strain unggas. CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan program penetasan dan manajemen hasil dari penetasan. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami proses fisiologi pada ternak unggas. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini menerapkan 3 komponen utama, yaitu deliver, interaction, dan assessment. Deliver dengan menerapkan pembagian RPS yang dapat dibaca dan dipahami oleh mahasiswa melalui sistem pembelajaran e-learning Uniba Surakarta. Interaction, metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa serta terdapat video pendukung dalam proses pembelajaran. Assessment, sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah melakukan keaktifan mahasiswa penilaian dari penugasan dan penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah presentasi, penugasan, kolaborasi kelompok, dan respon aktif mahasiswa. Referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah jurnal-jurnal bereputasi dan buku dari para pakar peternakan. Baiklah, berikut adalah tahapan proses pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah ilmu ternak unggas dengan materi penetasan telur unggas. Mari kita simak. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kebetulan kita mulai mata kuliah ilmu ternak unggas ya. Mata kuliah ilmu ternak unggas pada mahasiswa Prodi Peternakan di semester 3 ya. Sebelumnya saya mau mengabsen ya semuanya. Semuanya masuk ya? Masuk. Ada yang nggak masuk? Ada yang tidak hadir? Masuk semua ya? Oke. Langsung saja ya kita mulai untuk materi kali ini. Kita sudah memasuki materi ke pertemuan ketiga ya, materi pertemuan ketiga di mata kuliah ilmu ternak unggas ya. Di sini ya seperti yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya bahwa mata kuliah ilmu ternak unggas ini terdiri dari 2 SKS ya dan diambil oleh
mahasiswa semester 3. Nah, di sini kita memasuki mata kuliah minggu kelima. Saya mau flashback dulu untuk pertemuan sebelumnya, ya. Pertemuan sebelumnya, sebelum kita memasuki tema pada hari ini yaitu adalah penetasan telur unggas. Nah, untuk minggu lalu, kira-kira masih ada yang ingat nggak? Apa sih yang diketahui atau yang disebut dengan telur fertil? Kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan telur tetas? Coba siapa yang bisa mengutarakan? Silahkan. Telur tetas adalah telur yang dibuai ke jantan sehingga embrionya dapat menetas menjadi anak ayam atau disebut DOC, Pak. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang masih ingat bagaimana tata kelola setelah pengambilan telur tetas dari dalam kandang, terus kemudian masuk ke area penyimpanan sampai sebelum masuk ke area di mesin hatchery. Mungkin ada yang masih ingat siapa? Ya, silahkan. Untuk pengambilan telur tetas dari kandang itu diambil terus dibersihkan lalu difumigasi terus disimpan di suhu 15 sampai 18 derajat dengan kelembapan 75 sampai 85%. Oke, itu ya. Jadi kita flashback minggu lalu di pertemuan keempat bagaimana sih tata kelola telur ya, telur tetas itu sebelum masuk ke area hatchery atau mesin penetasan. Nah, jadi masih ingat ya, rata-rata pada masih ingat bagaimana apa sih itu telur tetas, terus kemudian persyaratan telur tetas untuk sebelum masuk ke area hatchery-nya. Nah, maka kita bahas hari ini yaitu tentang penetasannya ya, proses penetasannya ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan proses penetasan ya, penetasan. Nah, di sini terlihat bahwa penetasan merupakan suatu cara pengelolaan usaha ya, usaha ternak unggas di bidang penetasan telur untuk meningkatkan populasi anakan, baik itu DOC, DOD, DOE atau segala macam ternak unggas ya, untuk dalam jangka waktu yang lebih singkat ya. Jadi artinya gini, kita menginginkan suatu produktivitas atau populasi misalkan ribuan ya, ribuan. Nah, itu bisa kita kelola dalam waktu yang singkat itu dalam waktu yang sama ya. Jadi misalkan dalam 1 bulan kita menginginkan populasi 1.000 misalkan. Nah, penetasannya itu serentak ya dengan menggunakan mesin tetas secara otomatis. Nah, di sini mesin tetas secara otomatis difungsikan untuk apa? Memperbanyak kapasitas ya suatu populasi dengan cepat dan dengan seragam. Nah, bandingkan misalkan kalau kita menetaskan telur tetas hanya dengan mengikuti atau kita ikutkan pada indukannya atau kita kelola penetasannya secara alami. Nah, pasti akan apa? Terbatas ya, pasti akan terbatas dan kita populasinya misalkan kita targetnya 1.000 misalkan. Nah, itu akan sangat terbatas gitu. Ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, di sini ada beberapa sistem penetasan, proses penetasan, yaitu ada penetasan secara alami dan penetasan secara buatan atau otomatis ya. Kalau penetasan secara alami balik lagi itu tadi ya, kelemahannya ya. Kelemahannya adalah kita kurang bisa memenuhi target. Ya, karena apa? Secara alami itu pasti diikutkan di indukan, ya, diikutkan ke indukan, yang dimana seekor ayam, ya, ataupun unggas pasti memiliki daya peneluran yang terbatas. Ya, misalkan ayam, kita ambil contoh ayam. Ini pasti maksimal berapa? Paling sekitar 12 sampai 13 butir baru mengeram. Dan itu pun ada masa pengeramannya misalkan. Nah, kalau misalkan kita terpaku pada penetasan alami, sedangkan target kita misalkan 1.000 ekor misalkan, per berapa periode. Nah, kita harus punya berapa indukan itu. Dan itu pun dalam satu indukan, itu pasti jumlah penelurannya pasti berbeda-beda. Ya, gitu. Nah, sedangkan untuk penetasan buatan atau penetasan secara otomatis, itu kita gunakan ya, ini adalah skala sistem penetasan secara modern untuk saat ini. Ya, itu sudah banyak sekali digunakan. Nah, kita membuat mesin tetas dengan prioritas berapa yang kita inginkan ya, untuk dalam sebulan misalnya populasinya berapa gitu. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, di sini berarti kita
Setelah kita menyesuaikan mesinnya, maka kita menyesuaikan apa? Indukan, ya, indukan pada unggas yang kita pelihara dengan target yang kita inginkan. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada terlihat beberapa mesin tetas ya. Di slide terlihat beberapa mesin tetas ya yang biasa digunakan untuk program hatchery atau penetasan. Nah, pada gambar paling pojok atas itu adalah penetasan tradisional. Artinya penetasan tradisional ya itu adalah dengan cara menggunakan mesin tetas buatan, akan tetapi masih dalam skala tradisional. Misalkan masih menggunakan lampu ya, tetap menggunakan lampu, akan tetapi apa? Dia kalau misalkan terjadi pemadaman atau listrik mati itu masih menggunakan lilin sebagai pemanas karena di situ ada jalan ya, jalan seperti pipa yang dimana bisa digunakan lilin sebagai pemanas alternatifnya seperti itu. Dan itu biasanya juga ini kapasitasnya terbatas kalau skala tradisional ya. Terus kemudian ada penetasan secara otomatis. Nah, secara otomatis ini banyak tipe ya, banyak tipe. Ada skala otomatis skala kecil, ada otomatis skala besar. Nah, penetasan secara otomatis ya, secara otomatis menggunakan skala yang lebih kecil itu pada gambar ini ya, penetasan otomatis yang atas, bagian atas itu otomatis, akan tetapi apa kapasitasnya agak di apa? Agak dikurangi. Jadi maksudnya dikurangi Oke, kita lanjutkan ya. Di sini penetasan secara otomatis itu adalah maksudnya ada yang secara otomatis, ada yang secara semi otomatis ya. Yang dimaksud penetasan otomatis secara semi otomatis itu maksudnya apa? Memang dia otomatis ya, otomatis akan tetapi kita masih misalkan untuk menambah kelembapan ya, itu dengan cara di spray misalkan. Itu kita masih buka tutup ini mesinnya ya. Itu. Nah, sedangkan kalau misalkan di perusahaan besar, perusahaan hatchery itu menggunakan yang bawah ini ya, yang bawah ini tuh. Jadi semua skala otomatis. Jadi kita memasukkan berapa butir telur itu udah. Jadi tidak membuka tutup pintu. Jadi kita biarkan selama masa penetasannya ya sampai dia menetas. Itu kalau skala industri. Nah, di sini ada yang namanya mesin hatcher dan mesin setter. Ada yang bisa mengemukakan apa itu mesin hatcher dan setter? Mungkin siapa? Ayo silahkan. Apa itu mesin hatcher? Apa itu mesin setter? Ada yang bisa mengemukakan? Silahkan. Itu sebagian kalau mesin setter itu mesin pengaram atau mesin yang menghidupkan embrio telur ayam. Kalau mesin hatcher itu berfungsi untuk ya menetaskan telur ayam tapi lebih otomatis gitu Pak, lebih canggih. Nah, kira-kira kalau pada mesin setter itu pada hari berapa sampai berapa dan pada hatcher itu pada hari keberapa dan berapa? Bisa dijelaskan, monggo silahkan. Saya Pak, Ya. mungkin kalau mesin setter itu sampai 18 hari. Kalau mesin hatcher ingat saya Pak juga kurang lebihnya sama tapi bisa kurang dari itu sih Pak. Oke, itu ya. Jadi di sini kita gunakan kalau skala industri dalam sistem penetasan itu sebenarnya ada dua periode ya, yaitu periode penetasan secara setter dan hatcher. Jadi yang misalkan kita kalau mau menetaskan telur unggas dalam hal ini adalah ayam misalkan, ya berapa usia penetasan berapa hari pada telur ayam? Berapa? 21 hari ya, 21 hari. Nah, di sini kita ambil contoh penetasan telur ayam. Nah, yang pertama, periode pertama itu adalah pasti ya, kita masukkan ke dalam mesin setter itu pada 1 hari ya sampai berapa? 18 hari. Itu masuk ke mesin setter terlebih dahulu. Jadi di sini dengan suhu 37,5 sampai 38 maksimal semuanya diatur ya pada hari ke-1 sampai 18. Setelah masuk ke 18 barulah kita pindah ke mesin hatcher ya atau disebut masa kritis pada saat-saat ini ya. Jadi kalau mesin bedanya di sini adalah mesin setter itu di sini ada telur itu ditempatkan pada rak-rak tertentu ya, rak-rak tertentu. Tapi kalau pada mesin hatcher di sini terlihat bahwa
telur itu dimasukkan ke dalam kerat kayak keranjang buah itu tanpa ditata di ini ya, kerat-kerat seperti itu, tinggal disebar sampai dia pada hari ke-21 kita tinggal panen DOC sampai menetasnya gitu. Jadi ada dua periode ya dalam proses hatchery, ada periode setter dan periode hatcher ya. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa bentuk ya, anatomi, struktur, bentuk telur ya. Kita ambillah contohnya telur pada telur ayam. Terus kemudian itu tadi bahwa telur itu belum tentu dikatakan apakah telur tersebut bisa dikatakan dalam kategori telur tetas ya. Belum tentu. Ada telur tetas dan ada telur konsumsi. Ya. Nah, balik lagi itu tadi ya, telur tetas apa tuh itu telur tetas? Nah, ini ya, telur yang diperoleh dari hasil induk ya, dari indukan jantan betina yang melalui proses fertilisasi. Ya, itu. Jadi belum tentu apakah telur ini bisa dikatakan sebagai telur tetas. Nah, bisa dikatakan sebagai telur tetas apabila ada yang namanya pembuahan atau hasil fertilisasi dari ayam jantan dan ayam betina. Nah, kategorinya seperti itu. Kalau dinamakan masuk ke dalam kategori telur tetas. Nah, akan tetapi misalkan dalam suatu flock ya, breeding misalkan, apakah telur tetas itu semuanya bisa fertil? Tidak bisa ya. Jadi tidak bisa gitu. Jadi ada kemungkinan berapa persen pasti kategori telur, beberapa telur itu pasti ada yang namanya telur infertil atau telur yang tidak bisa ditetaskan gitu. Meskipun dalam satu flock terdapat jantan dan betina. Nah, kenapa kira-kira? Nah, balik lagi itu tergantung dari apa pola pemeliharaannya ya. Pola pemeliharaan dari si indukan tadi ya. Indukan tadi mulai dari pakan itu pasti menentukan ya. Pakan, vitamin, kesehatan, semuanya itu pasti akan mempengaruhi. Nah, kalau semua manajemen pemeliharaan teratasi dengan baik, diberikan dengan baik, maka apa? Telur tetas yang dihasilkan pasti 100% bisa itu dikatakan ke dalam kategori telur fertil atau telur tetas. Gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada indikator apakah telur tersebut itu bisa dikategorikan ke dalam telur tetas. Nah, contohnya ya kita harus ini melihat ke yolknya atau kuning telurnya ya. Tapi kan tidak mungkin kita untuk melihat ini dipecahi semua kan nggak mungkin ya. Nah, ini sebagai sampel saja ya, sebagai sampel saja. Untuk mengetahui apakah telur ini fertil, telur ini non fertil, itu kita lihat dari blastodemnya seperti ini. Jadi kan di area tengah pada yolk atau kuning telur itu ada yang namanya blastodem seperti ini putih. Nah, kalau misalkan blastodem itu tumbuh tinggi gitu ya, agak cembung, itu pasti masuk ke dalam kategori telur tetas atau telur fertil yang layak ditetaskan. Tapi kalau misalkan kita memecah telur di dalam yolknya, di area tengahnya, blastodemnya kecil, tidak berkembang, hanya putih, nah itu bisa dikategorikan ke dalam telur yang non-fertil. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, untuk pengaturan ke dalam mesin tetas itu sendiri, ya, jadi masa inkubasinya, misalkan telur ayam masa pengeramannya berapa tadi? Sekitar 21 hari ya, pas 21 hari, ya. Terus kemudian, misalkan setelah kita memasukkan ke dalam mesin hatcher maupun setter, kita juga melakukan pengaturan ya, pengaturan suhu diatur ke dalam batas minimalnya berapa? 37,5 derajat Celcius. Itu adalah batas bawah ya. Kemudian batas tertinggi adalah sampai maksimal 38 derajat Celcius. Nah, jadi kalau secara otomatis hatcher atau mesin tetas yang kita gunakan itu sudah otomatis ya. Nah, jadi lampu itu akan mati secara otomatis pada suhu batas atas, yaitu pada 38 derajat Celcius. Dan kemudian kalau misalkan suhunya berangsur menurun sampai batas bawah, yaitu 37,5 derajat Celcius, maka lampu tersebut akan hidup kembali. Sehingga panasnya terus tetap bisa stabil. Kayak gitu ya. Terus kemudian untuk area pembalikan ya. Kemudian kalau pada skala otomatis itu kita sudah tidak melakukan secara tradisional ya.
Kalau secara otomatis pasti dari mesin itu sendiri akan membolak-balikan si telur tersebut. Nah, kenapa kok harus telur itu di turning atau dibolak-balik? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa kok dalam hatchery itu telur tetas harus dilakukan pembalikan atau turning? Silahkan, monggo. Untuk menghindari kecacatan pada DOC, contohnya lapisan kutikulirnya menempel pada bulu, terus kecacatan pada kaki bengkok itu. Oke, itu ya. Jadi memang turning pada pembalikan pada telur tetas ketika masih dalam mesin tetas itu memang wajib dan perlu ya, karena akan kalau misalkan turning itu tidak rutin itu akan mengakibatkan apa? Telur itu mengalami cacatan ketika DOC tersebut sudah menetas ya, itu. Jadi pentingnya di sini pengaturan-pengaturan dalam proses penetasan itu memang wajib harus diterapkan mulai dari suhu, kelembapan, turning seperti itu ya, atau pembalikan itu harus diterapkan ya. Mungkin cukup sekian pertemuan untuk pada minggu kelima ini ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan ke-6 di mata kuliah ilmu ternak unggas ini, dan untuk pertemuan kelima ini saya berikan penugasan ya bagi mahasiswa. Ya, apa itu penugasannya? Yaitu adalah kita langsung aplikasi ya, aplikasi penetasan menggunakan telur tetas, kemudian kita tetaskan pada mesin hatchery, dan itu semuanya nanti akan dihitung ya, dihitung mulai dari berapa fertilitasnya, daya tetasnya, kemudian mortalitas. Kita menggunakan ini ya, telur tetas dari ayam, jadi cukup 21 hari. Jadi nanti mahasiswa diharapkan setiap proses penugasan ini harus mengkontrol gimana ya, bagaimana perkembangannya. Jadi mulai dari hari ke-7, kemudian ke 14 hari sampai ke 18 hari itu wajib dilakukan controlling, mulai dari handlingnya, berapa mortalitas, fertilitas, dan daya tetasnya nanti. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup? Cukup? Cukup ya? Oke. Sampai sini dulu untuk materi ke-5. Kita lanjutkan untuk minggu depan di materi ke-6 ya. Saya akhiri untuk pertemuan ke-5 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian proses pembelajaran mata kuliah ilmu ternak unggas di dalam kelas pada Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Islam Batik Surakarta. Semoga dengan adanya video proses pembelajaran ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.